Oke, dimulai oleh Cici Caroline. Silakan Cici Caroline. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mulai ibadah. Pimpin acara kami hari ini. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, makasih Cici Caroline. Oke, teman-teman Growth, kita semua akan di-mute. Kita sama-sama akan masuk dalam pujian dan penyembahan ya. Kita papi share dulu. Oke, dilayani oleh Cici Kesia sama Miss Santi. Oke. Shalom adik-adik, mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Bapakku datang yang berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembut, Kau setia, Kau jaga hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Vivian nggak ada suaranya, Vivian. Aduh, masih nggak ada, Vivian. Suaranya hilang. Oke, buat doa firman bisa langsung Cece Sasa, Cece Sasa. Iya, Eh, benar. Oke, udah siap? Oke, yuk Sasa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan, dan bimbinglah hamba-Mu ini agar dapat yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, amin. Oke, karena Papi Fendi suaranya nggak ada, nah, jadi aku gantiin. Shalom, grower semua. Shalom, buat Vin. Halo semua. Ada Divine, ada Nicole, ada Kak Feby, halo. Ada Jolin, ada Cici Sasa, ada Tika, Caroline, dan semua growers ya. Shalom. Hari ini Koko pengen bawain firman nih. Papi Fendi mungkin PowerPoint-nya bisa ditampilin. Ya, ada ya. Ini baru muncul suaranya. Jadi teman-teman minggu lalu ada yang masih hafal gak nih sama ayat hafalannya? Kemarin belajar tentang apa aja sih? Koko dengar-dengar sih kemarin belajar tentang apa tuh bertumbuh dalam iman. Ya, nah ini dia ulasan minggu lalu. Oke, Em, di slideshow aja, Piven. Kalau itu ada ininya, ada Ani. Nah, teman-teman growers ada yang masih hafal gak ya hafalan minggu lalu? Yang hafal, wah, Devon, boleh langsung. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, 100 buat Devon. Siapa lagi nih selain Devon? Aku bisa. Coba. Natania. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, siapa lagi? Gampang loh ini ayat hafalannya minggu lalu tuh. Coba Tika. Tika kok. Tika. Oke, Tika. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, semuanya pasti bisa ya ayat hafalan minggu lalu karena gampang ya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kemarin kita udah dengar tentang perumpamaan si penabur tuh. Ada 3 hal yang menghambat pertumbuhan iman. Ada yang pertama apa? Tidak fokus, tidak sungguh-sungguh memperhatikan atau tidak konsentrasi kepada firman. Terus yang kedua, males belajar. Nah, suka lupa, nggak mau menghafal firman Tuhan, nggak mau mempelajari atau menggali firman Tuhan, nggak mau baca firman. Terus yang ketiga, Viven, tidak percaya sama firman Tuhan. Nah, karena
Kemarin kita udah belajar tentang pertumbuhan dalam iman dan penghambat pertumbuhan. Hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan dalam pengharapan. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu berharap? Berharap itu berarti kita tuh pengen sesuatu terjadi sesuai sama keinginan kita. Gitu. Kayak kita tuh berekspektasi. Kalau kalian pernah dengar kata-kata ekspektasi kan, teman-teman growers pasti pernah kan. Kita berekspektasi nanti besok kalau ujian dapat 100 gitu. Baru ekspektasi doang tuh kan belum ketahuan. Baru harapan gitu. Nah, seringkali kalau sesuatu nggak terjadi sesuai sama yang kita ingin, kita pengen, kita pasti kecewa, sedih, tawar hati gitu. Jadi kecewa itu tuh timbul dari sesuatu hal yang nggak terjadi sama harapan kita. Oke deh. Nah, hari ini kita bakal baca kisah seseorang yang sakit tumpuh di dekat kolam Bethesda. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nanti aku bacanya ganti-gantian ya, yang ayat ganjilnya aku, terus ayat genapnya nanti aku pilih orangnya. Oke. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat kedua aku minta tolong sama Koko Devon. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sekam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Oke, ayat keempat aku pilih Gwen. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Next event. Ayat ke-6 aku pilih Divine. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat ke-8 aku baca ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu, ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya. Belum, Vivian. Masih di situ. Masih di slide sebelumnya. Nah, di sini si lumpuh ini nggak cerita dia siapa, dia juga nggak bilang dia itu umurnya berapa. Cuman yang di ayat ini, di pasal ini dikasih tahu bahwa si lumpuh ini itu sakitnya udah 38 tahun. Waduh, lama banget ya. Sakit, bayangin sakit 38 tahun tuh lama banget. Nah, di situ tuh nggak cuma ada si lumpuh doang di kolam Bethesda itu, ada banyak banget orang-orang sakit. Ada orang yang mungkin sakitnya sakit cacar atau ada sakit pokoknya banyak deh di sana tuh berkumpul gitu. Dan pastinya ada yang sakitnya mungkin ringan gitu dibandingkan sama yang si lumpuh ini. Tapi nggak ada yang mau membantu si lumpuh ini, makanya si lumpuh ini tuh jadinya apa ya? Nggak jadi kecewa gitu, sedih gitu, karena dia selalu berharap gitu dia bisa masuk ke kolam itu supaya dia sembuh. Nah, next event. Terus gimana sih cara kita tidak kecewa dan terus bertumbuh dalam pengharapan? Gimana tuh caranya? Yang pertama, next event. Jangan berharap sama manusia tetapi sama Tuhan. Kalau kata teman-teman kita yang di sebelah ya, kalau percaya sama manusia itu musyrik. Kita harus percaya sama Tuhan. Nah, kenapa? Next event. Kita perhatikan di ayat ke-7 ya.
Nih, aku minta tolong siapa yang baca ya? Cetika deh. Ya, Baca ayat 7. jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, kan dilihat aja nih si lumpuh ini dari kata-katanya itu tuh dia berharap banget sama manusia-manusia sekitarnya kan. Dia berharap banget, aduh ada dong yang bantuin aku buat masuk ke kolam gitu. Tapi ya teman-temannya kan juga pada mau sembuh gitu. Orang-orang di sana juga pada mau sehat gitu. Makanya nggak ada yang mau bantuin dia, jadi pada egois. Gitu. Nah, jadi jangan pernah menaruh pengharapan kita sama manusia, karena manusia itu pasti suatu saat nanti, suatu hari nanti akan mengecewakan. Itu termasuk termasuk orang tua kita loh, nggak cuman teman-teman kita, tapi orang tua kita juga. Kenapa? Orang tua kita itu manusia juga ya teman-teman growers. Jadi pasti ada kita pasti pernah kecewa gitu. Nah, makanya jangan berharap sama manusia, tapi berharap sama Tuhan gitu. Nah, next Viven. Firman Tuhan juga berkata di Yesaya 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi growers, supaya kita bisa bertumbuh dalam pengharapan sama Tuhan, kita jangan taruh pengharapan kita sama manusia, dan kita harus menaruh pengharapan kita sama Tuhan agar pengharapan kita tuh bisa bertumbuh terus dan menerus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Next, yang kedua, fokus sama firman Tuhan, sama janji, sama kuasanya Tuhan yang udah Tuhan kasih ke kita. Nah, kenapa? Next week. Nah, perhatikan di ayat ke-8 sama ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, saat itu si lumpuh itu hanya fokus sama penderitaannya kan. Dan dia tuh udah kecewa, dia tuh sampai lupa kalau dia tuh sakit selama 38 tahunnya. Dia nggak fokus sama Tuhan. Pas Tuhan datang baru tuh dia ngeliat Tuhan kan. Wah, ada Tuhan nih gitu. Nah, teman-teman, supaya kita bisa bertumbuh sama Tuhan, bertumbuh sama pengharapannya Tuhan, kita tuh harus fokus sama Tuhannya gitu. Kita harus fokus sama Tuhannya, jangan fokus sama masalah kita, jangan fokus sama diri kita gitu. Misalnya kita contohnya yang paling gampang deh. Misalkan aku minta sama orang tua aku tuh minta PS gitu kan. Nah, ini contoh permasalahan ya. Aku minta PS gitu, tapi ya nggak bisa dikasih PS-nya gitu. Nah, terus aku gimana? Aku pengen banget PS gitu. Nah, aku berharapnya bukan sama orang tuaku, aku berharapnya sama Tuhan gitu. Aku taruh harapan sama Tuhan supaya Tuhan kasih uang gitu, yang banyak gitu ke orang tuaku supaya orang tuaku tuh ngasih PS gitu. Nah, jadi kita fokusnya bukan sama bukan sama sekitar, bukan sama manusia, bukan sama masalah kita, bukan sama apa yang kita inginkan, tetapi sama Tuhan supaya keinginan kita itu bisa tercapai. Nah, next event. Nah, tuh, supaya adik-adik growers bertumbuh pengharapannya, jangan fokus sama kelemahan kita, jangan fokus sama masalah kita, jangan fokus sama orang sekeliling kita, tetapi mari kita fokus sama Tuhan, mari kita fokus sama kasih, janji, kuasa, dan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan tuh udah kasih semuanya yang Dia punya ke kita, bahkan dirinya Dia sendiri. Jadi kita tuh nggak perlu ragu, nggak perlu takut lagi buat ngomong sama Tuhan, buat doa sama Tuhan, taruh pengharapan kita sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ini gitu. Nah, jadi growers jangan lupa juga buat belajar
membaca, merenungkan firman, dan fokus sama kuasa dan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Bisa kita lihat tuh di ayat ke-9, ya kan, waktu si lumpuh ini itu bangun dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan, dia langsung sembuh kan. Dia langsung udah nggak lumpuh lagi gitu. Kenapa? Karena dia fokus sama janjinya Tuhan. Saat Tuhan ngomong bangunlah, angkatlah tilammu gitu. Si lumpuhnya bangun, dia percaya sama Tuhan. Makanya teman-teman growers jangan lupa buat renungin firman Tuhan setiap hari, terus fokus sama Tuhan, fokus sama firman Tuhan, baca-baca Alkitab, ya kan, doa terus sama Tuhan. Kok tilam itu apa? Kenapa? Tilam. Tilam itu semacam kain kalau nggak salah. Setahu aku sih, ini aku nebak-nebak sih. Setahu aku tilam itu kayak kain gitu. Nah. Oke, next Vivian. Iya, ini dia, kita sudah sampai di ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, siapa? Gimana ya? Kok lagi mikir nih? Mau dihafalin sekarang atau buat minggu depan nih? Buat minggu depan ya. Oke, kita baca bareng-bareng yuk ayat hafalannya yuk teman-teman growers. Boleh dibuka open mic-nya. Kita sama-sama baca ayat hafalan kita minggu ini. Oke. Udah ya, semuanya udah ready? Yang ready boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Kamera? Udah siap ya? Udah siap ya? Oke. Oke, yang siap, ayo. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Oke, growers. Oke, aku serahkan kembali kepada Papi Fendi. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Kayaknya udah bagus. Tadi jawab pertanyaan Tania aja. Tania, tilam itu benar ya, kayak Koko Andrew bilang. Tilam itu adalah seperti kasur. Cuman kalau teman-teman growers bayanginnya, teman-teman mungkin bisa bayangin tanduk ya, kayak tanduk modelnya yang di ambulans itu. Kan kasur atau tempat tidurnya itu bisa dilipat gitu ya. Jadi zaman dahulu orang-orang yang ngemis, orang-orang yang sakit, biasa kan nggak mungkin ya mereka tidurnya pakai tempat tidur kayak kita gitu, busa yang gede, kasur gitu ya. Jadi kan mereka pasti ada tempat tidur yang bisa dilipat. Nah, namanya tilam gitu. Jadi kayak tanduk ya, kalau teman-teman bingung seperti apa ya, kayak tanduk, kayak kain gitu ya, bisa dilipat untuk alas tempat tidur ya, tempat istirahat tuh. Oke, Papi sebelum serahin nanti kita akan doa sama-sama. Papi mau memperkenalkan kita hari ini ada asisten guru yang baru ya, namanya Cece Felicia. Mana Cece Felicia? Bisa say hello? Hai. Dibuka videonya. Hai, Cece Felis. Hai, Cece Felis. Oke, selamat bergabung Cece Felis. Nanti Cece Felis ini akan jadi guru ya, guru grow teacher juga. Nanti juga akan mulai melayani growers di bulan November ya, Cece Felis ya. Thank you Cece Felis. Ada Cece Jolin, ada Cece Felis. Nah, nanti juga ada Kak Feby. Nanti kita jadwal juga. Itu aja. Terima kasih growers yang sudah sama-sama luar biasa hari ini ibadahnya. Semuanya diberkati ya. Oke, terima kasih Koko Andrew. Kita akan tutup acara ibadah kita. Kita akan berdoa. Tadi siapa ya yang berdoa? Yang doa Cece Gwen. Yang doa setelah firman. Iya, doa firman. Setelah firman. Cece Gwen. Oke, Cece Gwen silakan kita berdoa. Doa penutup kan? Iya.
Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah membantu kami memahami firman yang diberitakan oleh Ko Hendro ya Tuhan. Kau berkati Grace yang sudah hadir maupun yang tidak. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Cece Gwen. Oke, sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama nyalain video kita. Kita akan foto. Cece Jolin yang foto. Silakan Cece Jolin, kasih aba-abanya. Buka dulu videonya, ya ada yang cantik, bisa lewat. Sama yang ganteng, bisa disenggol. Cece Jolin? Oh, suaranya nggak ada. Oke, Papi yang kasih aba-aba aja ya, Cece Jolin yang ini ya. Oke, semuanya sudah siap-siap? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3, cheese. Oke, wah keren. Gwen cuma ada jarinya doang. Oke, growers, thank you. Happy Sunday. See you next week. Jangan lupa Happy Sunday. firman Tuhannya. Roma 5:5. God bless. Terima kasih Koko Andrew, Cece Felis, Cece Jolin, Kakak Feby, Cece Caroline, Erlin, thank you Ce Erlin. Caroline, thank you. Cece Jolin, thank you. Oke, see you next week.